Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh pun terpisan sebelumnya karena mungkin suaranya agak kecil gitu ya, lagi mejehna ini lagi agak flu-nya lumayan gitu ya, jadi takutnya agak kecil suaranya. Tapi ya alhamdulillah karena kota Bandung sekarang sudah mulai ngereyeh musim hujannya, jadi ya wayahna gitu ya teman-teman. Baik, langsung kita masuk saja ke informasi utama yang mana nanti juga teman-teman bisa menyaksikan beberapa fakta tentang lawan Persib Bandung, yaitu Selangor FC, yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu faktanya. Nanti akan kita coba beberkan datanya teman-teman. Tapi sebelumnya kita juga ingin ngucapin terima kasih kepada A-League yang sudah mengabulkan permohonan atau protes dari manajemen Persib Bandung mengenai beberapa jadwal yang seharusnya tidak menguntungkan gitu ya. Ya walaupun ada beberapa yang memang sempat kita ragukan gitu ya, maksudnya kunaon itu dan lain sebagainya. Tapi ya kalau memang sudah dikabulkan, kita juga ucapkan terima kasih teman-teman, tidak ada salahnya gitu ya. Yang mana yang pertama, pada saat menghadapi Persis Solo di tanggal 27 Oktober mendatang, itu Persib Bandung sudah digeser jamnya dari 15.30 asalnya menjadi 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Nah, ini perubahan jam tayang ini walaupun berubah teman-teman, ini sudah harus kita syukuri karena sebetulnya tidak menguntungkan, karena Persib Bandung mendapatkan jadwal ya di hari Senin, di hari yang padat-padatnya gitu ya, dan sore hari juga gitu. Makanya ini rada kunaon gitu kan, ini bukan laga big match gitu ya, bukan laga yang berpotensi ada kerusuhan atau apalah gitu ya yang menyebabkan harus sore. Tapi ya akhirnya alhamdulillah bisa dimundurkan menjadi jam 7 malam. Ya ini kita harus ucapan terima kasih, dan kemarin juga sudah kita ucapkan terima kasih bahwa laga menghadapi Malut United, laga away ini berhasil ditunda juga gitu ya, bukan berhasil lah ya ini kan kita membawa nama negara juga gitu ya, mangku nama liga kita juga, karena mau tidak mau kalau memang tidak diundur, waduh habis kita di liga, tenaganya sudah terkuras, lalu juga ya kita tidak bisa maksimal lah mainnya menurut Bojanodak gitu ya. Tapi ya alhamdulillah bisa diundur. Jadi bulan Desember mendatang kita ada 3 laga tunda, atau ada 3 tabungan kita lah teman-teman gitu ya, 3 laga tabungan. Yang pertama tanggal 5 Desember laga tunda Persib menghadapi Borneo FC di GBLA gitu ya, tanggal 5 Desember. Lalu tanggal 14 Desembernya laga away Malut United menghadapi Persib Bandung teman-teman. Nah lalu yang ketiga laga kandang kembali Persib menjamu PSM Makassar di tanggal 27 Desember 2025 teman-teman. Nah ini memang walaupun ya kita punya laga tunda, sebetulnya laga tunda ini berat-berat semua teman-teman gitu ya, lawan Borneo, lawan Malut, dan juga lawan PSM. Jadi ya gimana ya, minimal kita punya persiapan maksimal lah, walaupun ya jadwalnya kan dibilang padat, memang padat, tapi sebetulnya pada saat menghadapi Malut ya manajemen Persib Bandung tidak masalah, hanya digeser beberapa hari. Katakanlah kan menghadapi Selangor FC di ACL 2 ketika away ke Malaysia itu kan tanggal 6 gitu ya. Nah menghadapi Malut kan tanggal 9. Nah kalau bisa geser ke tanggal 11 atau tanggal 12 sebetulnya nggak masalah, jadi hanya beberapa selang 2 hari lah gitu ya, karena kita untuk menyiapkan akomodasinya. Namun ya akhirnya diputuskan di tanggal 14 Desember, nggak apa-apa juga sebetulnya, ini lebih menguntungkan lagi teman-teman gitu ya. Jadi ya
kita ucapkan terima kasih buat operator liga gitu ya. Dan untuk yang membuli ini teman-teman juga harus tahu di media sosial, walaupun bukan Persib gitu ya, bukan Boboto, bukan supporter Persib Bandung, tapi rariweh gitu. Jadi Persib yang meminta diundur jadwal ini karena ada alasannya, bukan karena ujuk-ujuk hayang diundur, hayang enak nawai, enggak teman-teman. Jadi ya di media sosial sekarang aduh luar biasa lah ini, yang benci gitu ya sama Persib Bandung, katanya undur FC, waduh ini anak papa dan lain sebagainya. Gampang enak ya katanya jadi anak papa mah bisa minta jadwal diundur wae. Nah ini yang aduh mau deket mah orang sintruk gitu ya, karena mereka nggak tahu gitu ya tentang Persib Bandung dan lain sebagainya. Tim mereka juga sudah mungkin ada yang sudah puasa lebih dari 20 tahun gitu ya. Ya sudahlah gitu ya, yang penting biarkanlah mereka menggonggong, kafilah berlalu gitu ya. Nah ini kita masuk ke beberapa fakta ketika besok Persib akan menghadapi Selangor FC teman-teman. Fakta yang pertama, untuk teman-teman ketahui, untuk nilai market value dari Persib Bandung dan juga Selangor FC ini sebetulnya tidak terpaut jauh, hanya terpaut satu pemain saja. Jadi ya kurang lebih terpaut 12M gitu ya. Dari market value yang diperkirakan ini bisa berubah atau memang tidak sesuai datanya, tapi yang jelas ya kita ambil rata-ratanya saja. Persib Bandung di kisaran 128M untuk seluruh market value pemainnya, lalu Selangor FC hanya berada di 114M-an. Jadi di grup G ini Persib Bandung menempati market value ketiga dan Selangor keempat. Tapi jangan salah, ini juga bukan berarti ya Persib Bandung bisa gampang menaklukkan Selangor FC gitu ya. Kemarin saja kan Bangkok United lebih tinggi gitu ya dari kita untuk market value-nya, tapi ya kita bisa menang gitu, apalagi di kandang Bangkok. Nah ini yang harus diwaspadai juga teman-teman. Jadi market value ini hanya untuk menaikkan branding, bukan berarti menjadi jaminan bahwa tim yang market value besar itu bisa mudah menang dengan mudah gitu ya. Nah ini yang pertama. Fakta yang kedua teman-teman, mungkin banyak yang tidak tahu, dulu ternyata Bojan Hodak ketika masih menangani Kuala Lumpur City gitu ya, KL City ya, ini pernah menghadapi juga Selangor FC teman-teman, dan Bojan belum pernah menang teman-teman ketika menangani KL City gitu ya. Bojan belum pernah menang menghadapi Selangor FC. Nah yang uniknya adalah fakta yang ketiga, ketika itu untuk pelatih Selangor FC yang sekarang nih yang berkebangsaan Prancis, Gomel ini ternyata ya belum pernah dikalahkan oleh Bojan Hodak teman-teman gitu ya. Jadi ya makanya Bojan Hodak dari kemarin bilang ini pelatih berbahaya gitu ya. Pergantian pelatih ini dia sudah lama di Malaysia, dia sudah tahu karakter sepak bola Malaysia. Jadi ya makanya Bojan waspada gitu ya, was-was, karena dia belum pernah menaklukkan Gomel secara pribadi, dan juga ketika dia menangani KL City ketika Bojan Hodak di Malaysia belum pernah menang menghadapi Selangor FC. Nah mungkin ya sekarang lah saatnya dengan skuad yang berbeda ya, mudah-mudahan gitu ya, kita doakan saja ini laga kandang ya kita manfaatkan dengan dukungan ribuan supporter teman-teman. Fakta yang keempat ini berhubungan dengan supporter. Alhamdulillah tiket sudah mendekati 80% ludes gitu ya, karena ini juga berbanding lurus dengan prestasi Persib yang semakin bagus, jadi penonton pun semakin antusias menonton. Jadi sekarang sudah kurang lebih mendekati angka 10.000 penonton teman-teman, kalau memang datang semua, karena ya kita tahulah tiket yang disebarkan dengan tiket kuota tim tamu juga kan dicampur gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu nanti bagaimana, memang datang semua atau memang terbagi-bagi lagi, tapi informasi yang kita dapatkan mendekati 10.000 penonton teman-teman, mendekati ya, jadi ya jangan salah mengartikan. Nah ini memang berarti besok artinya GBLA minimal hanet gitu ya, main malam hari haneten gitu ya, nggak tiisen teman-teman. Nah ini memang yang perlu teman-teman ketahui, setidaknya menghadapi
Selangor FC bukan berarti kita bisa menang mudah, tapi harus tetap waspada karena beberapa faktor tadi teman-teman gitu ya. Dan ini juga ada beberapa teman-teman yang sudah menitipkan pertanyaannya dan juga menitipkan beberapa sapaannya teman-teman. Kita bacakan yang pertanyaannya dulu saja gitu ya. Yang pertama, Kang, kalau Pelupesi jadi ke Persib, pemain yang keluar siapa? Waduh, ini mah udah kejauhan ini nanyanya. Ya belum tahu teman-teman, Pelupesi memang jadi gitu ke Persib ya belum tentu gitu ya. Nantilah kita coba satu persatu dulu saja karena kan ini kalaupun masuk harus di putaran kedua gitu ya. Jadi ya masih cukup jauh putaran kedua, 2-3 bulan lagi gitu ya. Jadi ya ditunggu dulu saja, nanti juga akan ada update terlebih barunya gitu ya, yang update terbaru lah. Kalaupun yang keluar juga ini justru kita ingin menambah pemain, bukan ingin mengurangi pemain gitu ya. Ya nantilah kalau untuk Pelupesi. Lalu selanjutnya, Tom Haye katanya nggak boleh main di Liga Indonesia, kenapa Kang? Tom Haye katanya nggak boleh. Oh, ini mah yang kayak kemarin tuh yang apa dari netizen gitu ya. Nah, ini ada dua pendapat, teman-teman. Ada dua pendapat yang berbeda. Silahkan teman-teman mau ikut yang mana gitu ya. Yang pendapat pertama, memang ada netizen sepak bola kita yang berpendapat apa kemarin tuh bahasanya tuh, Tom Haye katanya kebagusan lah gitu ya bermain di Super League. Nah, di ban aja lah, jangan main lagi di Super League. Nah, ini apakah memang membenci Persib, membenci Tom Haye, atau bagaimana untuk netizen sepak bola ininya gitu ya. Lalu pendapat yang kedua ini adalah sarkasme, jadi menyindir bahwa ya sebetulnya pemain yang lain tuh nggak kelihatan, hanya ada Tom Haye saja gitu yang bagusnya, pemain lain kemana. Nah, ini ada dua pendapat, silahkan saja mau ngambil pendapat yang mana, sarkasme atau memang ini yang tidak suka akan penampilan Tom Haye di Persib gitu ya. Jadi ya Bojan Hodak juga sempat buka suara mengenai ini, sempat loh masuk ke telinga Bojan Hodak. Jadi setiap rumors yang ada di teman-teman Boboto itu nyampe sebetulnya ke manajemen dan juga ke Bojan Hodak, sampai Bojan Hodak menanggapi bahwa ya Tom Haye ini justru bagus katanya ada di Super League gitu ya, apalagi ada di Persib Bandung, jadi memberi dampak positif kepada pemain-pemain muda, apalagi ya bukan pemain lokal saja, pemain asing pun harus bersaing dengan Tom Haye gitu di sini. Jadi Tom Haye merupakan next level yang sesungguhnya. Jadi ya kenapa dia disebut profesor, karena awal-awal dia tidak ikut pramusim, dia tidak ikut training camp gitu ya, dan tiba-tiba dibeli langsung masuk, sudah dimulai liga, sudah dimulai. Jadi ya memang dia cepat beradaptasi, katanya dia juga bisa pintar mengatur tempo, kapan bermain cepat, kapan bermain lambat. Jadi Bojan Hodak sangat mengapresiasi kehadiran dari Tom Haye di Persib Bandung gitu ya teman-teman. Jadi itu mah hanya spekulasi netizen sepak bola kita saja yang katanya tidak boleh main di Liga 1. Itu mah ya antara dua, antara nggak suka Persib atau memang dia sarkasme saja gitu ya. Lalu selanjutnya, aduh udah panjang ini ya. Kita bacakan beberapa teman-teman yang sudah menitipkan sapaannya. Ada dari Bobotoh Cikotok Banten katanya. Lalu ada dari Bobotoh Babakan Sari Cimahi Tengah. Ada dari Bobotoh KBB Paku Haji. KBB itu Kabupaten Bandung Barat ya teman-teman. Lalu ada dari Boboko Pamulang Tangsel. Ada dari Bobotoh Samarinda, ada dari Bobotoh Galunggung, ada dari Mang Uit Jonggol Botim Bogor Timur. Wah, mantap. Lalu dari Bobotoh Tampomas Sumedang Larang, dari Bonjopi Sukabumi, dari Bobotoh Sancang Garut, dari Kang Sumadi Boboko Balikpapan, lalu dari Bobotoh Pandansari Haur Kuningan, Bobotoh Ciampel Karawang Timur, Mang Uki Iming Cirebon, lalu dari Bobotoh Lewi Goong Nafas Konveksi, lalu dari Bobotoh Luragung Kunti Kuningan Timur, lalu dari
Abah Hari ti Jogja katanya, salam ke Boboto salam dunia. Wah, Abah Hari hatur nuhun. Lalu ada Kang Udin Pleret dari Cirebon, ada Boboko Majalaya, Bobotoh Bansel Ciwidey. Bansel itu Bandung Selatan gitu ya. Lalu dari terakhir dari Boboto Sancang Garut. Nah, hatur nuhun teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan juga sapaannya gitu ya. Insya Allah kita coba kasih ruang buat teman-teman mengekspresikan diri gitu ya. Mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.